Jadi poinnya mungkin supaya kita bisa tahu sosok khodam tersebut hadir atau tidak ya. Iya. Mungkin ya ada tanda-tandanya gitu. Ya jadi setiap urusan apapun ya, perkara apapun ya emang kalau untuk orang-orang yang peka pasti tahu dengan tanda-tanda tersebut. Seperti datangnya para khodam leluhur, orang yang peka pasti tahu karena dia itu sering mengamati. Ketika datang khodam leluhur itu sering mengamati apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ya. Jadi ini juga kan sesuai daripada apa yang dialami ayah. Gitu. Karena kan versinya ada versi tahap yang masih awal, ada yang sudah agak tinggi. Ya, mungkin kita bahasnya untuk versi-versi yang tahap awal-awal aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat rahayu. Malam ini kita biasa berkumpul dengan Akang Nur dan Kang Sahri. Gini Kang Nur, malam ini nih ada pembahasan dari salah satu netizen katanya. Judulnya itu tanda adanya keberadaan khodam leluhur pada diri kita. Gimana itu Kang? Untuk malam ini pembahasannya itu ada judulnya. Mohon pencerahannya untuk Kang Nur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang ditanyakan tanda adanya keberadaan khodam leluhur ketika datang. Iya. Jadi poinnya mungkin supaya kita bisa tahu sosok khodam tersebut hadir atau tidak ya. Iya. Mungkin ya ada tanda-tandanya gitu. Ya jadi setiap urusan apapun ya, perkara apapun ya emang kalau untuk orang-orang yang peka pasti tahu dengan tanda-tanda tersebut. Seperti datangnya para khodam leluhur, orang yang peka pasti tahu karena dia itu sering mengamati. Ketika datang khodam leluhur itu sering mengamati apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ya. Jadi ini juga kan sesuai daripada apa yang dialami ayah. Gitu. Karena kan versinya ada versi tahap yang masih awal, ada yang sudah agak tinggi. Ya, mungkin kita bahasnya untuk versi-versi yang tahap awal-awal aja ya. Jadi kan tahap awal yang mungkin kebanyakannya dari rasa. Gitu. Dan khodam leluhur. Jadi maksud khodam leluhur ini jadi khodam yang bersifatnya mengarahkan ayah. Yang sifatnya mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Karena kan temanya khodam leluhur. Karena kan tidak semua khodam leluhur itu bagus, tergantung amal perbuatan leluhur-leluhur kita. Jadi kalau leluhur-leluhur kita dari amal perbuatannya baik, mengarah kepada ketauhidan, mengarah kepada hal kebagusan, itu khodam-khodamnya juga otomatis tugasnya mengarahkan cucu-cucunya supaya mengarah seperti leluhur-leluhurnya. Gitu. Jadi ada dua versi ya. Ada versi secara nyata dan ada versi secara mimpi. Jadi kita bahas secara mimpi dulu. Yes. Jadi untuk mengetahui mimpi tersebut adalah mimpi yang didatangi oleh khodam leluhur, itu juga sikon kondisi tidurnya harus kita perhatikan. Oh, berarti dilihat ya. Kira-kira mungkin jamnya mungkin ya. Bukan jamnya, jadi keadaan kitanya, tidurnya itu kita perhatikan, dalam arti perhatikan seperti apa.
Seperti kalau kita tidur, ya jangan menghayal kemana-mana. Tidurnya, apalagi kalau tidurnya punya wudhu dulu, terus dia mengarahnya tidurnya itu ya dengan posisi eling. Terus berzikir, sampaikan zikir tersebut menghantarkan orang tersebut ke tidurnya. Nah, dalam mimpi ini kan mimpi itu kan ada beberapa versi. Ada mimpi versi alamat, ada versi ya mimpi itu ya bunganya tidur. Itu ada perbedaan. Kalau mimpi sekedar bunga tidur, jadi mimpi tersebut seolah-olah hampa. Jadi hampa di situ, jadi tidak terasa oleh keadaan fisik kita. Mungkin terasanya oleh pikiran. Tetapi yang tidak hampa, seperti mimpi didatangi oleh khodam-khodam leluhur, itu keadaan mimpinya seperti mimpi yang nyata. Namun dimensinya bukan di dimensi kita. Seperti ya ada mimpi. Jadi mimpinya itu seperti hal yang nyata, seperti kita sekarang lagi begini. Terasa. Bahkan kita pun merasakan bahwa kita itu sedang tidur. Sedang mimpi ya, sedang tidur. Sedang tidur. Ada yang seperti itu. Saya kan sedang tidur. Oh, berarti saya ini lagi bermimpi. Terus posisi mimpinya itu nyata, seolah-olah nyata. Dan disitulah kan dari dimensi itu, jadi khodam-khodam para leluhur itu jadi menampakkan diri untuk memberikan informasi atau pengarahan-pengarahan, petunjuk-petunjuk kepada cucu-cucunya. Ya, ada yang secara langsung memberikan pengarahannya dan ada yang secara siloka. Terkadang ya kebanyakannya siloka. Dalam arti supaya kita bisa membaca siloka tersebut. Tujuannya apa? Ya, supaya kita itu belajar dan mau bertanya. Itu. Dan kalau bertemu dalam mimpi itu dengan sosok khodam leluhur, itu jangkanya seperti lama, tapi seolah-olah kita bangun itu paling sebentar. Oh, seperti itu ya. Paling ukuran ada setengah jam, kadang ada yang 10 menit. Tapi kayak udah lama kayaknya. Tapi lama, dalam versi mimpinya seperti lama, tapi seketika bangun sebentar. Baru setengah jam. Terus ada cirinya juga, seketika dia bangun itu ada ciri dalam fisik. Ciri dalam fisiknya dia itu hatinya merasa apa ya? Bahagia. Jadi merasa ringan. Bunga merasa ringan dan fisiknya juga, fisik tubuhnya itu merasa enteng. Jadi yang dialami banyak orang yang bercerita kepada saya seperti itu. Karena saya juga kan kalau pikirnya seperti ini, mungkin dalam seketika kita mimpi masuk kepada dimensi-dimensi beliau, kepada dimensi-dimensi keruhun, ternyata seketika dia bangun, dia mendapatkan suatu kebungaan, jadi fisiknya itu merasa ringan, ternyata di dalam dimensi tersebut ada kekuatan energi yang membersihkan energi-energi positif dalam diri kita, sehingga dikuras. Nah, kita bangunnya jadi seolah-olah segar. Segar walaupun tidurnya 1 jam atau setengah jam. Kadang ada yang tidur berjam-jam, mimpinya kemana-mana, mimpinya tidak jelas. Pas bangun tidur perregel. Kesubuhan. Iya, seperti itu. Jadi cirinya kalau dalam mimpi tidurnya harus terjaganya eling seketika mimpi seperti dengan nyata seperti nyata, dan seketika bangunnya dia mendapat satu kebungaan dan mendapat satu petunjuk dan pembelajaran. Itu. Dan adapun kalau dalam versi nyata seperti kita ngobrol seperti ini, jadi mungkin untuk tahap pemula mungkin dia tidak melihat. Ada juga yang bisa melihat dan ada juga yang tidak bisa melihat. Tetapi kalau sosok khodam tersebut datang itu dengan kondisi apa yang kita lakukan. Biasanya kalau datang gini, khodam-khodam keruhun. Biasanya kalau khodam-khodam keruhun datang, kalau posisi kitanya tentang membahas suatu kajian tauhid.
seperti membahas tentang kajian diri, membahas tentang kemanfaatan, kemaslahatan, dan yang lain-lainnya, biasanya khodam tersebut datang. Tapi untuk hal-hal yang lain, istilah kata obrolan-obrolan kita yang tidak ada manfaatnya untuk perubahan diri kita atau untuk perubahan orang sekitar kita, itu tidak. Tapi kalau kita punya tujuan dalam obrolan ini, misalkan ingin mengetahui tentang ilmu ketuhanan, ketauhidan, biasanya khodam tersebut datang. Dan secara tidak langsung, untuk cucunya yang sudah terpilih, kadang dia pun tidak menyadarinya. Ternyata ada pengarahan yang langsung tembus dari hatinya. Dalam hatinya, sehingga hatinya itu seolah-olah hidup. Jadi hidup itu terasa. Jadi ada getaran dalam hati ini, suatu getaran, sehingga dalam getaran tersebut terbentuklah suatu kalimah-kalimah yang tergambar dalam hatinya, lalu diungkapkan dalam mulutnya. Terkadang orang-orang yang terpilih atau dipilih oleh para keruhun itu, dia juga bingung. Kok saya bisa mengucapkan hal-hal yang belum saya kaji, belum saya pelajari, kok saya bisa? Padahal itu kan ada satu dorongan. Nah, intinya di situ, seketika kita ngobrol tentang tauhid, jadi kita serap. Kadang di mulut kita keluarkan itu untuk pembelajaran diri kita. Terkadang ya di mulut teman kita yang lagi ngobrol. Kadang ke situ, jadi memberikan suatu motivasi-motivasi yang mengarahkan kepada kita supaya lebih kuat keimanan kita. Jadi itu pengarahan-pengarahannya seperti itu. Kalau dalam hal yang nyata, kalau khodam dalam hal yang nyata, itu pun dalam versi supaya kita itu terarah kepada hal-hal yang bagus. Gini Kang nih ya, kan biasanya kalau mendengar kayak gini mungkin tentang keagamaan, tentang apa, kan khodam leluhur ada nih. Untuk badan kita nih, kadang terasa mungkin dalam tubuh aja ya, mungkin ada merinding, ada gerak-gerak mungkin ya, kayak apa ya, di dalam badan itu ada gerak-gerak kayak ulet aja gitu, ada kedutan mungkin, sama berdenging. Apakah itu termasuk cirinya? Sebenarnya gini ya, kalau khodam keruhun yang sifatnya benar-benar positif, dikatakan khodam yang sangat kuat, daya energinya kuat. Seketika khodam tersebut datang, itu secara tidak langsung, yang pertama akan membersihkan energi-energi negatif di sekitar kita dan energi-energi negatif di dalam diri kita. Itu yang pertama. Jadi apa yang dialami oleh ada, seperti ada yang berjalan-jalan, itu bisa dikategorikan suatu tanda kehadiran beliau, karena tubuh kita pun bisa koneksi secara rasa dengan kehadiran beliau. Terus nomor kedua, apabila dalam diri kita terjadi suatu kondisi yang tidak mengenakan, seperti tiba-tiba kok saya lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba gelisah, mual, atau hal yang tidak enak aja, itu tandanya kekuatan khodam tersebut secara tidak langsung membersihkan energi negatif kita. Seperti itu ya? Iya. Tapi kan hal yang diomongin, hal yang diobrolinnya, jadi emang sifatnya sifat beragama, sifat-sifat yang menerangkan tentang agama. Tapi kalau biasanya khodam keruhun datang, itu menjalurnya kepada obrolan-obrolan tentang hati, tentang jati diri, itu baru punya urusan dengan hati. Nah, baru disitulah ntar ada pengajian, pembahasan seperti itu. Kalau ini juga tentang dari bab mimpi ya. Kita nggak tahu nih sosok leluhur, tapi kadang dia ngambil ininya mungkin perwujudan ya dalam mimpi itu, seperti binatang, seperti apa, mungkin seperti ada angin bicara. Apakah itu termasuk ciri leluhur itu ada? Ya, pokoknya perwujudan dari apa yang kita mimpikan tadi kan sudah dibahas. Terkadang bentuknya siloka atau terkadang terbentuknya perwujudan. Jadi kalau kita membaca siloka gitu, biasanya kalau dalam mimpi kita itu siloka itu bukan untuk orang lain. Berarti khusus itu. Tapi untuk pembelajaran diri kita.
Jadi siloka itu memberikan suatu perwujudan pengarahan tentang sikon kondisi kita sekarang. Jadi kita bisa membaca, oh posisi saya sekarang sedang begini. Makanya supaya ngulik. Nah, di situ. Supaya ngulik apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cari. Itu seperti itu. Kalau dalam masalah misalkan kita dalam melalaikan sholat nih ya, kadang-kadang hati itu kadang ceng nak nangon naon deui cenah gitu. Itu ciri-ciri bukan itu? Seperti bisikan. Iya. Seperti itu. Itu ciri-ciri bukan itu? Sebenarnya gini, ada perbedaan ya. Ada yang langsung timbul dari hati kita. Katakanlah itu dinamakan suatu hidayah atau suatu petunjuk. Jadi perbedaan antara bisikan hati dan ada bantuan daripada khodam-khodam leluhur itu harus kita bisa bedakan. Kalau mutlak langsung dari hati pribadi kita, itu yang namanya bisa dikatakan hidayah atau ilham atau petunjuk supaya kita cepat-cepat melaksanakan sholat. Tetapi kalau ada bantuan-bantuan khodam pun bisa, jadi menembaknya ke arah hati. Itu biasanya ada suatu kekuatan yang dirasakan oleh hati, seperti getaran atau keinginannya menggebu-gebu gitu. Seperti itu. Jadi bedanya kalau ada bantuan khodam itu ada energi suatu getaran yang akan dirasakan oleh kolbu. Tapi kalau mutlak ya keinginan baik kita dari hati, yaitu keinginan diri kita sendiri. Kadang gini kan, kebanyakan kan di dunia lapangan, maksudnya tidak semua ya, tapi yang saya temukan di dunia lapangan. Jadi banyak juga orang-orang yang mau meningkatkan tingkat ibadahnya itu karena pengaruh daripada khodam leluhur. Karena khodam leluhur itu menembusnya kepada hati. Tetapi kenapa kalau diajak oleh pada manusia, ceramah dia dengar, nasihat dari orang dia dengar, tapi dia itu melalaikan, masa bodoh, cuek-cuek aja. Tetapi kalau udah ada teguran di situ, dia itu kok mau. Ya kita kan ambil positifnya aja ya. Jadi ya silakan untuk dorongan untuk supaya kita lebih ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik. Ya dorongannya dari manapun, yang penting kita mau beribadah. Itu tapi harus maksudnya harus hati-hati juga kan ya, takutnya gini doang lah saya ibadah karena ada khodam. Ini supaya apa? Supaya membentuk karakter ibadah tersebut sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan dengan keinginan yang lain, bukan dengan keinginan khodam atau yang lain. Tetapi khodam itu kan sebagai perangsang pelantara supaya kita itu benar-benar menjadi jati diri kita sendiri, dan dorongan untuk ibadahnya ya karena keinginan kita sendiri. Seperti itu. Berarti konsepnya ini tanda adanya khodam itu berarti datang bisa melalui mimpi mungkin ya, melalui nasihat, melalui siloka, ada juga dalam tubuh mungkin ya, mungkin ada terasa, mungkin ada gerak, ada ini dalam hati juga. Tadi Kang Sari udah dijelasin sama Ustadz, adanya dorongan mungkin ya. Mungkin cukup itu ya Pak Ustadz ya. Ya mungkin segitu. Pokoknya intinya seperti itu. Saya tutup pembahasan ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.